Adapun materi kita hari ini akan terfokus mengenai apa sebenarnya definisi dari relational database. Lalu kita juga akan mempelajari bagaimana menggunakan DDL untuk membentuk relational database. Nah, nanti fokusnya adalah kita akan membentuk relational tabelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Kuliah Tenokat bersama saya, Yudi Rahmanto, pada mata kuliah Sistem Bahasa Data. Apa kabar semuanya? Ya, semoga selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti materi pada video ini. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya ya mengenai praktikum DDL atau Data Definition Language. Sedikit mengulas video sebelumnya, kita sudah mempelajari apa itu definisi DDL, ya. Kemudian kita juga sudah mempraktekkan bagaimana menggunakan SQL DDL dalam pembuatan database. Namun, pada video sebelumnya kita hanya membuat database yang bersifat individu, ya. Artinya masing-masing tabelnya tidak saling berkaitan. Pada kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai relational database. Dari kata-kata relasional, artinya ada relasi di situ. Nah, adapun materi kita hari ini akan terfokus mengenai apa sebenarnya definisi dari relational database. Lalu kita juga akan mempelajari bagaimana menggunakan DDL untuk membentuk relational database. Nah, nanti fokusnya adalah kita akan membentuk relational tabelnya. Capaian pembelajaran yang harus kita tempuh ya, yang harus kita dapat di akhir video adalah kita akan mampu memahami apa itu relational database dan juga kita harus mampu mempraktekkan bagaimana membuat relational tabel. Dari pengantar tadi kita berbicara mengenai dua hal, yaitu relational database dan juga relational tabel. Sebenarnya apa definisinya? Kita bahas yang pertama. Relational database, jika didefinisikan, itu memiliki arti database yang memiliki tabel-tabel yang saling berhubungan atau berkaitan satu dengan tabel yang lainnya. Ya, artinya nanti kita akan berbicara lebih dari satu tabel, minimal dua tabel. Kenapa? Karena berbicara relasi, artinya harus ada tabel A dan tabel B, dan bagaimana hubungannya. Nah, tabel-tabel yang saling berhubungan tadi itu disebut dengan relational tabel. Ya, jadi sebenarnya kita berbicara satu hal ya, yaitu mengenai relationship atau hubungan. Jika dia berbicara database relasional, artinya kan database-nya, namun kalau berbicara relational tabel berarti berbicara tabelnya. Oke. Nah, pada saat kita belajar membentuk relational tabel ya untuk membuat database relasional, kita akan mulai memahami penggunaan key ataupun jenis kunci primary key dan foreign key. Karena kedua key inilah yang akan membentuk relasi antar tabel. Jika kita ingat video-video kita sebelumnya, kita sudah pernah membahas beberapa key ya seperti composite key, kemudian primary key, foreign key ya dan jenis key yang lainnya. Namun fokus video ini kita akan coba menggunakan dua key, foreign key dan primary key. Masih ada yang ingat apa itu definisi primary key dan foreign key? Ya, saya harap tidak lupa ya, selalu diingat karena ini adalah basic kita untuk membuat relational table. Kita akan mulai mengingat kembali apa primary key. Primary key berbicara mengenai field pembeda di dalam suatu tabel. Jadi, kalau berbicara primary key, artinya field inilah yang menjadi pembeda dari sebuah tabel. Sebagai contoh, jika ada tabel mahasiswa, field pembeda biasanya NPM atau NIM. Ya, itu membedakan mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya. Berbeda dengan foreign key. Foreign key, ya, kita permudah bahasanya adalah primary key yang ada di tabel lain. Jadi kalau dibahasakan field primary key pada suatu tabel itu menjadi field juga di tabel yang berbeda atau tabel lainnya. Jadi ibaratkan ada primary key main ke tabel lain. Nah, primary key yang main ke tabel lain itu disebut foreign key.
Ya, terkadang kita sering sebut foreign key itu adalah kunci tamu. Ya, wajar tamu karena primary key main ke tabel lainnya menjadi tamu. Nah, itu istilahnya kenapa disebut dengan kunci tamu. Selain jenis key, dalam relational table kita juga akan mengenal yang namanya storage engine. Walaupun terkadang ini tidak diperlihatkan ya pada saat pembuatan, namun biasanya storage engine ini berpengaruh sekali apakah database kita nanti bisa menghasilkan relational table atau tidak. Karena tadi kunci relational table adalah adanya foreign key dan juga primary key yang saling berhubungan. Salah satu engine storage yang bisa digunakan untuk bisa membentuk database relasional adalah InnoDB. Ya, karena ada juga yang lain seperti MyISAM. Nah, tapi kita fokus ke InnoDB. Apa InnoDB? InnoDB adalah storage engine yang mendukung integritas data dengan adanya foreign key. Jadi mengenal foreign key. InnoDB digunakan karena lebih cepat dalam pemrosesan insert dan update tabel. Dan juga InnoDB mendukung transaksi pada tabel. Nanti juga akan berbicara commit dan rollback. Ya, namun kita belum sampai sana. Ya, jadi ini sedikit pengetahuan sebelum kita mempraktekkan bagaimana penggunaan engine ini ya pada saat kita membentuk relational table. Baik, kita lihat gambar. Ya, saya sediakan sebuah gambar contoh. Di sini ada dua tabel jenis dan tabel barang. Kalau kita lihat, ini adalah skema designer ataupun relasi antar tabel, kita menyebut seperti itu. Yang terlihat di gambar, ada dua tabel yang saling berelasi. Apa ciri-cirinya? Ada garis yang menghubungkan antara tabel A dan tabel B. Di sini kita lihat tabel barang dan tabel jenis. Nah, kalau kita lihat, kenapa ini bisa berhubungan? Ada yang menghubungkan di situ. Kalau kita tarik garis, itu di tabel jenis ada kode jenis sebagai primary key. Kemudian di tabel barang itu ada kode jenis juga. Ingat konsep tadi, kode jenis pada tabel jenis adalah primary key. Dia main ke tabel barang, artinya kode jenis di tabel barang sekarang menjadi foreign key. Nah, ketemu tuh primary dengan foreign. Nah, pada saat itulah tabel ini bisa berelasi. Ya, jadi kalau kita lihat contoh di gambar, ini contoh relational table secara sederhana, ya hanya dua tabel. Artinya kalau tiga tabel seperti apa? Ya 3 tabel, 4 tabel ataupun 100 tabel, ya artinya konsepnya sama. Selama ada primary key bertemu foreign key akan bisa dihubungkan atau bisa menjadi relational table. Nah, nanti kita akan coba mempraktekkan dua tabel sederhana ini saja ya, bagaimana membentuk dua tabel ini sehingga bisa berelasi. Oke. Kita lihat sekarang perintah dasarnya. Apakah berbeda pembuatan tabel yang berelasi dan juga tabel yang tidak berelasi? Sebenarnya konsep dasarnya sama. Kita menggunakan perintah DDL, yaitu create. Create table, bla 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 sampai selesai. Namun yang membedakan, kita akan menambahkan constraint foreign key di situ. Sebagai contoh yang terlihat pada gambar, kita lihat bentuk umumnya adalah create table, nama tabelnya yang akan kita buat. Kemudian dalam kurung, field 1, tipe data 1, panjang data. Koma, field 2, tipe data 2, panjang data. Dan seterusnya sampai dengan field ke N. Ya. Nah, di sini konsep pertama, primary key saya akan coba deklarasikan ya dari 3 field tadi misalkan primary key-nya siapa. Jadi primary key misalkan field key, field yang mana. Koma, nah setelah koma itulah kita akan menambahkan constraint foreign key. Jadi konsepnya foreign key-nya siapa? Foreign key dalam kurung field key. Maksudnya adalah field key di sini adalah field yang ada di tabel tersebut. Jadi misalkan ada 3 field 1, field 2, field 3. Misalkan field 3 adalah foreign key, artinya foreign key dalam kurung field 3. Jadi berbicara field yang ada di tabel tersebut. Kemudian spasi reference, artinya referensinya siapa, sumbernya dari mana. Nah, setelah ada kata-kata reference, kita akan panggil tabel referensinya siapa. Artinya tabel yang berhubungan dengan tabel yang akan kita buat. Misalkan tabel B, ya. Dalam kurung, field primary-nya siapa. Jadi di tabel B itu siapa primary key-nya. Sehingga nanti bisa kita tarik garis antara foreign key dengan primary key di tabel yang lain atau tabel B tadi. Nah, konsepnya seperti itu secara umum. Nanti kita akan coba praktekkan.
Atau dengan cara yang kedua, perbedaan bentuk dasar yang pertama dengan yang kedua ada di bagian primary key. Anda boleh mendefinisikan primary key itu tidak di level tabel, tapi di level kolom. Sebagai contoh, create table nama table, dalam kurung field 1, tipe data 1, panjang data, lalu spasi primary key-nya siapa. Nah, di sini jika ada teks primary key di akhir kolom, artinya kolom tersebutlah primary key. Oke, membedakan cuma seperti itu. Terus sampai dengan field ke N, koma, baru deh kita akan tambahkan foreign key-nya siapa. Foreign key dalam kurung field key, ya siapa field yang menjadi foreign key di tabel tersebut, reference-nya, tabel mana, dan kolom apa. Ya, kurang lebih baik bentuk umum pertama ataupun kedua itu konsepnya sama, hanya yang membedakan letak primary key-nya. Anda bebas akan pilih yang mana, ya sesuai dengan yang Anda rasa lebih mudah dipahami. Baik, nah kita lihat gambar kembali ya. Pada gambar ini sekarang ada pertanyaan. Lalu bagaimana membuat tabel, relational tabel, urutannya seperti apa? Apakah bebas jika ada dua tabel, tabel A baru tabel B, atau sebaliknya tabel B baru tabel A, atau ada urutannya? Ada yang tahu jawabannya? Ya, harus ada urutannya. Jadi kunci pertama adalah Anda harus mengetahui dulu tabel mana yang akan didahulukan untuk dibuat. Jadi sebenarnya ada masalah pada dasar kita salah urutan untuk membuat tabel. Sebagai contoh, tabel barang dengan tabel jenis. Menurut Anda, tabel barang atau tabel jenis untuk yang didahulukan? Betul, tabel jenis. Kuncinya adalah dahulukan tabel yang tidak memiliki foreign key. Ciri-cirinya apa? Lihat garisnya. Kalau kita lihat garis, kode jenis itu primary key di tabel jenis, kemudian ada nama jenis. Di tabel jenis kita tidak menemukan adanya foreign key. Tidak ada primary key di tabel lain yang main ke tabel jenis. Artinya tabel jenis ini dimungkinkan untuk dibuat pertama kali. Berbeda dengan tabel barang. Pada tabel barang itu ada kode barang sebagai primary key, diciri-cirikan dengan simbol kunci. Nama barang, harga barang, stok barang, satuan barang, warna barang, dan kode jenis. Kita ingat, kode jenis ini adalah primary di tabel jenis. Kenapa dia ada di tabel barang? Oh, ini main, ini tamu. Artinya di tabel barang ada foreign key. Anda bisa sisihkan dulu. Wah, ini nanti nih. Ya, kode jenis ini harus dibentuk dulu di tabel jenis. Baru kita bisa buat tabel barangnya. Artinya dari dua contoh ini, kita bisa dahulukan tabel jenis, lalu kita buat tabel barang. Ya, jangan dibalik, tabel barang baru tabel jenis. Alhasil nanti, pada saat kita mendefinisikan kode jenis di tabel barang, bingung. Ini referensinya mana? Ya, karena kita belum buat referensinya. Bisa dipahami ya? Jadi, walaupun ada 100 tabel, Anda buat, dengan konsep yang sama, Anda akan mudah membuatnya. Tidak akan ada kesalahan, jika urutannya benar. Oke. Nah, saatnya kita praktek ya bagaimana mempraktekkan SQL DDL untuk membuat relational table. Contohnya yang ini saja, tabel jenis dan tabel barang. Oke, tetap di materi ini kita akan persiapkan untuk mempraktekkan bagaimana membuat tabelnya. Baik, sudah dipersiapkan ya laptop, kemudian softwarenya. Kita di sini masih menggunakan MySQL sebagai DBMS dan juga tools aplikasinya SQLiok. Baik, sekarang kita akan coba praktekkan. Kita akan buat database baru saja, karena jika gunakan database yang lalu, pembuatan tabelnya redundan takutnya, jadi kita buat database yang baru. Untuk buat database yang baru, saya rasa ini sudah hatam ya, sudah hafal. Create database, kita buat nama databasenya belajar_relasional DB. Oke, ini sebagai contoh saja, titik koma. Jangan lupa pada saat mengeksekusi kita sarankan di blok dulu ya agar apa yang mau dieksekusi sesuai dengan yang kita mau. Kita execute. Kita lihat pesannya di sini. Oke. Satu row affected, satu query execute ya berhasil. Berikutnya, jangan lupa setelah buat database kita gunakan databasenya. Use ya nama databasenya. Belajar_relasional DB. Titik koma. Kemudian coba kita eksekusi kembali. Ya, sekarang
kita sudah menggunakan database dengan nama belajar relational DB. Artinya disinilah kita akan membuat tabel-tabel tadi. Nah, di bagian sini saya sudah membuatkan tabel apa yang harus dibuat, kemudian tipe data, panjang data, mana yang sebagai primary key, sehingga nanti di sini sudah jelas kita akan meniru beberapa ketentuan yang ada di sini. Sebagai contoh, tadi kita sudah tahu ada dua tabel yang mau dibuat, tabel jenis dan tabel barang. Saya dahulukan tabel jenis dengan alasan tadi kita sudah sama-sama tahu, di tabel jenis tidak ada foreign key-nya. Ya, kita bisa buat dengan cara minggu lalu ya, ataupun di video sebelumnya. Create table, nama tabelnya jenis, kemudian kita kasih buka tutup kurung ya untuk menandakan bahwa apa saja nih yang dibutuhkan dalam tabel jenis, baik field, tipe data, panjang data, dan constraint-nya. Kita buat create table jenis. Pertama ada kode jenis, kode underscore jenis dengan tipe data char panjangnya 5. Saya akan gunakan cara kedua tadi untuk menentukan primary key-nya. Saya letakkan di level kolom sebagai primary key. Koma, nama underscore jenis, varchar 20. Ya, jika ini sebuah field yang harus diisi, kita bisa tambahkan not null. Ya, mungkin masih ingat materi itu masalah mandatori. Tapi kalau memang tidak harus diisi ya tidak usah dipakaikan not null-nya. Baik, sampai sini sudah selesai. Coba kita eksekusi create table jenis. Kita blok, kita eksekusi. Oke, create table jenis di sini tidak ada masalah ya, 0 error, 1 sukses. Untuk melihat apakah tabel ini sudah terbentuk, kita akan coba dengan bantuan skema designer. Kita buka tab skema designer saja, new skema designer. Kita klik kanan, add tables, ya. Ada sebuah tabel di sini jenis, kita add. Ya, kita lihat. Di sini sudah ada relational tabelnya ya, namun baru satu, yaitu tabel jenis dengan 2 field. Kita lanjutkan. Sekarang tabel barang. Oke. Pada tabel barang, ini fieldnya lumayan banyak. Dan juga di sini sudah diperjelas siapa primary key, dan di sini mungkin lupa ditambahkan ya foreign key. Nah, di sini foreign key adalah kode jenis. Kita akan buat dengan cara yang sama sebetulnya, namun nanti menambahkan constraint foreign key-nya. Oke, kita mulai. Create table, ya, nama tabelnya barang. Kemudian berikan buka dan tutup kurung, titik koma. Kita akan mulai dari kode barang. Ya, ini saya scroll ke bawah. Kode underscore barang, tipe datanya char, panjangnya 5 sebagai primary key, koma, karena ada field berikutnya. Nama underscore barang, tipe datanya varchar, panjangnya 25. Jika memang harus diisi, kita berikan not null, koma. Harga underscore barang, tipe datanya integer. Jika harus diisi, tambahkan not null, koma lagi. Stock underscore barang, kita di situ tipe data sama integer. Harus diisi, not null, koma lagi. Satuan underscore barang, tipe datanya varchar, panjangnya 15. Not null, koma. Warna underscore barang, varchar 15. Ya, di sini tidak kita buat not null karena kita anggap warna ini boleh kosong. Ya, jadi not null tidak kita buat, langsung koma. Kode underscore jenis char 5. Nah, sampai sini selesai untuk mendefinisikan field-nya. Lalu bagaimana foreign key-nya? Koma di kolom terakhir, lalu kita tambahkan di sini. Foreign key adalah kita cari field apa dari beberapa field ini yang merupakan foreign key. Ketentuannya adalah foreign key kode underscore jenis. Artinya di sini foreign key-nya adalah kode underscore jenis. Kemudian reference. Siapa referensinya?
Referensinya adalah tabel sebelumnya sudah kita buat, yaitu tabel jenis. Nah ini, tabel jenis yang sudah kita buat tadi, itu adalah tabel referensinya, jenis. Dalam kurung, field apa di tabel jenis yang merupakan primary key-nya. Kita lihat, ternyata di sini kode underscore jenis di tabel jenis juga sebuah primary key. Artinya di bagian sini adalah kode underscore jenis. Nah, mungkin ke depannya jika bingung, Anda bisa tambahkan di bagian sini, kode jenis ini, Anda boleh tambahkan untuk pembeda. Biar tahu kode jenis ini sebenarnya kode jenis yang mana. Karena dalam pembelajaran mungkin membingungkan, kode jenis kok sama, padahal ini dari dua tabel yang berbeda, ya. Nah, misalkan tambahkan di sini X kode jenis, artinya di sini jadi X kode jenis. Ya, bedanya di situ. Jadi Anda akan tahu, oh kita akan panggil foreign key adalah X kode jenis di tabel barang, sedangkan untuk referensinya itu adalah kode jenis di tabel jenis. Ya, di video ini saya akan coba buatkan tanpa X ya, jadi biar sama dengan soal tadi. Baik, seperti ini kurang lebih ya untuk pembuatannya. Silakan dipahami. Saya rasa sama dengan bentuk umumnya. Coba kita eksekusi. Ya, 1 sukses. Coba kita tambahkan di skema designer. Klik kanan, add tables, ada tabel barang, kita add. Ya, 1, 2, 3. Oke, ya. Kita lihat di sini ternyata sudah terbentuk relational tabelnya. Berbeda dengan tabel kita sebelumnya, di video sebelumnya, tidak ada relasi antar tabelnya. Sekarang sudah ada. Nah, inilah yang disebut dengan relational database atau lebih khususnya di sini relational table. Ada kode jenis sebagai primary key yang dihubungkan dengan kode jenis yang merupakan foreign key di tabel lainnya. Oke, bagaimana? Apakah bisa dipahami relational database dari definisi, kemudian bagaimana membuat relational tabelnya, sampai dengan mempraktekkan ya pembuatan relational table. Oke, saya rasa bisa dipahami dengan mudah ya. Semoga bisa Anda praktekkan setelah menonton video ini, sehingga untuk video selanjutnya kita bisa melanjutkan materi kita, yaitu kita akan belajar mengenai DML, Data Manipulation Language, yaitu berbicara bagaimana tabel-tabel yang sudah kita buat, itu bisa kita kelola datanya. Kita masukkan data, kita hapus data, ya, kita update data, sehingga nanti tabel-tabel yang sudah dibuat itu memiliki isi. Baik, kalau seperti itu, kita sudahi video ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.